Kalian, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa minta pertolongan Tuhan sekali lagi. Kiranya Tuhan boleh menolong kami pada pagi siang hari ini. Kami diberikan hati yang boleh diubahkan oleh Tuhan. Dan kami boleh datang diajarkan untuk beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu, mendengarkan firman-Mu, yang boleh menolong kami untuk boleh bertumbuh di hadapan-Mu dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita membuka Alkitab kita baca dari satu ayat dari Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23. Kita sama-sama membuka ayat ini, Amsal pasalnya yang keempat. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian ayat ini. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Satu ayat yang pendek. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya bacakan sekali lagi, Amsal pasal yang keempat, ayat ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Satu ayat lagi yang kita akan baca bersama-sama itu dari Yeremia pasalnya yang ke-17. Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-9. Yeremia pasal ke-17 ayat ke-9. Nanti Bapak Ibu sekalian pulang boleh membaca ke seluruh perikop ini. Satu bagian yang sangat baik untuk mengingatkan kita akan keberadaan keberdosaan kita. Kita hari ini akan membaca ayat yang ke-9 saja. Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saya baca sekali lagi. Yeremia pasal 17 ayat ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Bahasa aslinya kata membatu itu lebih tepat diterjemahkan menjadi sakit yang sedang mati. Jadi hati yang sakit yang sedang mati, siapa yang bisa mengetahuinya? Hari ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenungkan istilah hati yang ada di dalam Alkitab, khususnya dalam perjanjian lama ini. Istilah hati ini seringkali kita pakai hati, dan kita hari ini untuk manusia modern mungkin juga terlalu jauh daripada apa yang dimaksudkan oleh Alkitab tentang istilah hati ini. Kata hati ini yang pasti bukan perasaan. Hati itu bukan sesuatu yang abstrak ada di dalam sini. Kita mengatakan perasaan saya nggak enak, hati saya nggak enak. Hati itu mencakup perasaan, tapi hati itu bukan perasaan. Hati itu lebih daripada sekedar perasaan. Hati itu nanti kita bisa mengertinya apa yang dimaksudkan oleh Alkitab khususnya perjanjian lama ini ketika kita masuk ke dalam bahasa aslinya. Karena jarak waktu yang ada antara kita dengan mereka, seringkali bahasa yang dipakai pada zaman itu hari ini kita tidak lagi menangkap makna yang mereka pakai. Maka hari ini saya mengajak kita untuk melihat dalam bahasa aslinya nanti kata hati ini. Kata hati ini di dalam bahasa aslinya itu adalah lev, bacanya lev gitu ya. Terdiri dari dua huruf, lamed dan bet. Bisa ditolong ditampilkan. Itu dua huruf, jadi yang sebelah kanan itu lamed, sebelah kiri itu bet, bacaan dari kanan ke kiri. Tapi bet karena disandingkan dengan lamed dan dia itu ada di belakang, maka dia dibacanya itu V atau F gitu, bacanya jadi lev. Nah seperti bahasa kuno lainnya, bahasa ini bukan sering kali, itu selalu itu munculnya dari piktograf. Artinya adalah bahasa di awalnya tulisannya itu tidak seperti ini, tapi tulisannya itu merupakan gambar. Jadi seperti kita lihat yang baris paling bawah itu simbol, itu adalah tongkat dan gambar tenda gitu. Lamed itu awalnya itu adalah tongkat, gambaran tongkat. Kemudian bed itu tenda, itulah nanti kata bait itu dari sana gitu ya. Bed, bait itu rumah tenda itu artinya. Nah dari sana nanti perubahan atau di dalam perjalanan sejarah pelan-pelan berubah menjadi tulisan alfabet Hebrew atau Ibrani yang kita bisa baca hari ini. Lamed itu gambarnya udah keren gitu. Kemudian bednya juga udah kehilangan tendanya gitu. Tapi ya itu mestinya aslinya seperti ini. Nah dari dari piktograf ini, dari asal kata di awalnya kita nantinya bisa menangkap. Sebetulnya kata lev ini
Pada awalnya ketika penulis Alkitab di dalam zaman kuno, di dalam bahasa kuno mereka punya pikiran apa? Mereka punya pikiran apa? Kata hati ini ketika dibentuk di zaman kuno, dituliskan dalam zaman kuno, itu memiliki makna apa? Nah tadi kita lihat itu ada lamet dan ada bet. Lamet itu gambaran tongkat, itu melambangkan otoritas. Itu adalah kata atau huruf yang dipakai untuk melambangkan otoritas. Dan kemudian bet itu rumah. Maka hati itu adalah sebetulnya mereka mau ekspresikan ketika Alkitab memakai kata hati, lev ini, mau menunjukkan itu adalah bagian dari pemegang otoritas di dalam rumah. Pemegang otoritas di dalam diri kita sebagai rumah Allah ini. Pemegang otoritasnya. Jadi hati itu bukan berbicara tentang, oh hati saya itu lega, saya hari ini tenang loh. Kenapa? Karena hari ini saya datang beribadah. Kenapa tenang? Ya tenang aja, ada penghiburan gitu. Oke itu ada bagiannya gitu ya. Itu hanya bagian tapi itu bukan keseluruhannya. Hati itu bukan cuma berbicara itu. Hati itu mungkin perlu digejolakkan justru. Atau hati justru mungkin perlu ditusuk gitu ya. Kemudian kalau istilah kita saya pulang hari ini ditampar-tampar katanya. Saya nggak tahu siapa yang nampar dan siapa yang kena tampar dan bagaimana cara menamparnya. Intinya adalah hati kita ditusuk, digejolakkan untuk kemudian kita disadarkan. Karena mungkin kita perlu seperti itu untuk menjaga hati kita. Maka hari ini saya mengajak kita untuk melihat hati itu mencakup apa saja. Dan apa yang kita sebetulnya miss selama ini, yang kita lewatkan ketika kita katakan kita bersekutu, kita beribadah, dan kita menjadi orang Kristen. Maka di dalam nanti tradisinya orang Yahudi, ketika berbicara kata lev ini, pemegang otoritas ini memiliki beberapa aspek. Lev ini, hati ini kemudian dipakai pertama untuk nanti menggambarkan keberadaan diri. Lev ini, hati itu menggambarkan satu orang itu, bukan cuma hati ini perasaannya ada di sini, bukan. Tapi keseluruhan orang itu yang pertama. Yang kedua adalah hati itu menggambarkan nantinya jiwanya, nyawanya. Karena disitulah hati nanti dikatakan dalam pengkhotbah, Allah menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Dia itu menjadi berbeda, nyawanya itu berbeda. Nyawa manusia berbeda dengan nyawanya binatang. Karena manusia ditaruh kekekalan di dalam dirinya. Sehingga nyawanya itu berbeda. Dia memiliki nyawa yang berbeda. Hatinya itu berbeda. Dia memiliki hati itu seperti itu. Kemudian nanti lev ini juga dipakai nanti bukan cuma antara keberadaan secara total atau nyawanya. Tapi juga menggambarkan nanti pikirannya, intelektualitasnya. Berpikir itu bagi orang Yahudi itu bukan pakai otak. Orang yang hatinya bengkok tidak pernah bisa berpikir lurus. Itu nanti menjadi ajaran Alkitab gitu ya. Maka Amsal juga menuliskan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Atau itu adalah ekspresi hati nantinya. Orang yang hatinya tidak takut akan Tuhan, dia makin belajar makin bengkok, makin rusak. Makin rusak. Maka kita kalau anak kita kan bergaul, hati-hati kamu bergaul gitu. Kenapa? Karena bergaul yang salah rusak dia. Rusak dia akan bengkok kemana-mana. Susah nanti dibelokkan kembali gitu ya. Bukan belajar itu pasti jadi benar, belajar jadi baik, enggak tentu gitu, enggak tentu. Intelektualitas itu, hati itu berbicara intelektualitas. Maka seseorang bisa pintar, bisa berhikmat karena hatinya bisa diluruskan oleh Tuhan. Di luar itu enggak bisa. Berikutnya adalah yang keempat adalah hati itu juga bercerita tentang will, kehendaknya. Hatinya itu mau kemana? Hati itu bisa melihat kemana? Hati itu bisa mengarah kemana? Ketika hatinya mengarah kemana, dia akan jadi apa? Orang yang mengarahkan hatinya itu kepada dunia ini, dia akan terus menyerahkan dirinya, membakar dirinya, membongkar dirinya, menghancurkan dirinya untuk mendapatkan dunia ini. Orang yang terus melihat kepada hatinya mengarah kepada diri, dia akan menghancurkan seluruh dunia supaya dirinya bisa berdiri. Itu akan terjadi gitu ya. Dan orang bisa melihat dengan will-nya itu bisa melihat sampai kepada kekekalan. Dia akan membuat hidupnya berjalan menuju kekekalan. Ini akan berbeda. Dan hati ini yang terakhir adalah berbicara tentang afeksi. Hati itu mencakup afeksi, bagaimana afeksi ini sesuai dengan yang isi hati Tuhan. Bukan berarti selalu kasihan sama orang miskin itu benar. Bukan. Tuhan Yesus mengatakan orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak. Ketika pundi-pundi itu dihancurkan, minyak wangi itu diberikan kepada dia. Dan Yudas protes.
Bukan selalu menolong orang miskin itu benar, tapi bukan berarti kalau gitu kita nggak usah nolong orang miskin gitu ya. Bukan juga. Jadi bagaimana kita harus tahu afeksi kita itu sesuai dengan isi hati Tuhan. Van Til mengatakan kita berada di dalam satu zaman sekularisasi yang tak terbayangkan. Kita sudah tersekularisasi hidup kita sedemikian rupa sampai kita nggak bisa bayangin lagi. Apa itu sekularisasi? Sekularisasi itu artinya kita menggeser Allah itu keluar dari satu wilayah. Itu sekularisasi. Allah itu dikeluarkan. Dari dunia pendidikan Allah dikeluarkan, maka itu terjadi sekularisasi. Kehidupan masyarakat Allah dikeluarkan. Di dalam dunia barat Allah dikeluarkan dari dunia masyarakat umum. Karena tidak boleh ada di publik, dia itu harus ada di wilayah privat. Nggak boleh cerita banyak itu, digeser. Maka itu terjadi sekularisasi. Jangan-jangan hidup kita juga terjadi sekularisasi. Seluruh hidup kita itu nggak ada Allahnya, nggak ada. Bahkan datang ibadah pun, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kita datang ibadah karena apa? Karena apa? Kenapa datang ibadah? Kenapa kita datang beribadah? Jangan-jangan cuma karena ya hati nurani aja, nggak enak kalau jadi orang Kristen nggak datang ibadah gitu ya. Dulu saya waktu di Jerman nggak pernah, hampir nggak pernah. Seingat saya nggak pernah loh, nggak ke ibadah. Kenapa? Karena pendeta saya itu terlalu baik. 2 kali nggak datang ibadah, dia yang datang ke rumah kita. Jadi daripada rese, dia datang ke kita terus ditanya, kenapa kamu nggak datang ibadah? Iya karena saya sibuk. Sibuk apa sampai Tuhan kamu bisa ditinggalkan? Bisa berjam-jam nggak mau pulang, nggak mungkin kita usir pendeta udah boleh pulang. Oke minggu depan saya datang, nggak selesai. Pendeta kalau udah datang mau usir itu ribet. Suruh pulang kita kurang ajar, nggak suruh pulang kita dalam hati, kapan yang keluar? Saya nggak datang gara-gara belajar, udah nggak ada waktu, lu duduk sini nggak habis-habis. Gue mau belajar, silakan pergi. Daripada repot, udahlah pergi ke gereja seminggu 2 jam aja kok, 2 jam aja. Daripada dia datang nggak pergi-pergi nanti lebih ribet lagi. Terus datang pada waktu yang nggak tepat, besok mau ujian dia hari ini datang, ribetnya luar biasa. Maka saya rajin luar biasa ke gereja gitu ya. Bukan karena cinta Tuhan, tapi karena cinta tidak keribetan gitu. Itu yang saya cinta. Jangan sampai ribet hidup saya. Maka saya pergilah ke gereja setiap minggu. Kita datang ke gereja karena apa? Karena sekalian keluar. Nanti siang pergi makan, sekalian keluar. Jadi kesannya agak rohani dulu gitu. Padahal itu sekalian keluar aja gitu. Apa yang menjadi driving motif atau driving motivation kita gitu ya, driving power yang membuat kita datang ke gereja. Kenapa saya datang? Ada orang datang itu karena jangan sampai loh ada sesuatu terjadi pada saya karena saya nggak datang ke gereja. Dulu saya waktu kecil tinggal sama oma saya yang Buddhis. Tapi kalau hari Minggu saya nggak ke gereja, kami diomelin. Pergi ke gereja, jangan sampai kamu nggak ke gereja nanti kamu dihukum Tuhan. Karena nggak ke gereja takut dihukum Tuhan. Kayaknya Tuhan tidak akan dikontrol oleh kita deh. Ada satu hal yang mungkin ya Tuhan akan menghukum kita untuk mendidik kita. Tapi bukan karena saya maka Tuhan akan melakukan itu. Itu mungkin kita perlu sadari gitu ya. Nah maka itu pertanyaannya, kenapa saya ke gereja? Alkitab mengajarkan, yang penulis Amsal ini mengajarkan pada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu itu secara menyeluruh jaga baik-baik. Bukan perasaan tapi keseluruhan hatimu. Karena dari sana akan terpancar kehidupanmu. Kalau kita lihat kehidupan kita berapa puluh tahun ke belakang. Dari kita menjadi orang Kristen sampai hari ini kita sedang bertumbuh menikmati Tuhan. Atau bertumbuh di dalam kepahitan kita makin hari makin pahit dengan gereja. Banyak orang itu kalau udah tua di gereja kalau ditanya, jadi penatua mau nggak? Jangan. Bukan rendah hati loh. Bahasannya nanti alasannya rendah hati. Jangan, saya nggak layak. Jangan. Tapi kalau udah dikorek-korek lama-lama, jangan. Saya nanti mulut saya nggak bisa dikontrol. Kenapa mulut nggak bisa kontrol? Iya karena saya melihat ya gereja ini nggak bener di sini gini. Udah mulai keluar. Kalau udah pancing lebih lama disiram bensin dikit meledak dia. Kita itu makin lama di gereja itu bukan bertumbuh. Kita menjadi orang Kristen bukan bertumbuh dan mencintai gerejanya. Saya tidak mengatakan gereja absolut mesti dipeluk gitu. Tentu saja gereja itu masih dalam keberdosaan. Dan Alkitab mengajarkan pada kita bahkan gereja yang di dalamnya orang-orang di dalamnya hatinya itu liciknya itu busuknya sampai itu memati itu nggak bisa diapa-apain. Bahkan lebih licik dari segala sesuatu. Semua yang ada kata Yeremia. Gak ada yang bisa melampaui kelicikan, kerusakan, kebusukan hati manusia.
Maka karena itu kita mesti menjaga hati kita. Kalau kita datang setiap kali ibadah, setiap kali kita berrelasi dengan yang lain di dalam konteks kita menerima anugerah Tuhan, dia bersekutu di dalam firman, di dalam apapun itu. Lalu pulang dari sana kita tidak digairahkan, dipertumbuhkan. Maka yang terjadi adalah kelicikan, kebusukan ini terjadi terus menerus. Di dalam dunia ini nggak ada proses yang menetap, nggak ada. Kalau kita tidak jatuh membusuk, ya kita mesti membaik. Kalau kita tidak bertumbuh, kita sedang membusuk. Inilah nanti menjadikan kenapa gereja itu begitu berbahaya. Kalau gereja tidak bertumbuh di dalamnya, maka tinggal tunggu waktu aja meledak gerejanya. Kenapa? Itu bom waktu kok semua di dalam. Hatinya licik, busuk semua. Itu semua orang yang ada di dalam itu sama rusaknya. Kita kalau udah lihat kiri kanan ini rusak, jangan lupa lihat diri gitu ya. Sama gitu, sama rusaknya. Nggak ada bedanya. Kita cuma di dalam kategorinya berbeda aja. Karena nggak ada satu tempat bisa diinjak oleh rame-rame. Jadi kita injak di tempat yang berbeda. Sama busuknya. Maka mari hari ini kita sadar. Alkitab mengatakan jaga hatimu. Pertama, jaga keberadaanmu. Kau harus menjaga keberadaanmu, kesadaran dirimu sebagai anak Tuhan. Kesadaran dirimu sebagai umat Allah. Kesadaran dirimu sehingga kamu itu berbeda dengan dunia ini. Kita belajar hidup itu bukan dari orang dunia. Oh, satu ganti satu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau saya mesti dapat, kalau enggak saya habisin. Apa yang kita belajar? Kita mesti belajar dari firman Tuhan bagaimana menjadi orang. Kalau tidak kita akan belajar untuk makin hari makin mati. Orang Yahudi, enggak semua gitu ya, hari ini Yahudi modern banyak tidak lakukan. Tetapi paling enggak di dalam tradisi Farisi nantinya, di dalam zaman sekarang itu yang ultra ortodoks. Anak-anak mereka belajar membaca mulai dengan bukan ini Budi, ini Bapak Budi, ini Mak Budi, ini Kong Budi, ini Nenek Budi, bukan. Sampai dia tanya terakhir, siapa sih Budi? Kenapa saya mesti belajar dia duluan? Iya, kita kan bingung. Siapa sih Budi begitu pentingnya sampai kita mesti baca, dari belajar membaca mesti baca dia dulu gitu. Orang Yahudi itu tidak gitu. Mereka mengajar anak mereka belajar membaca. Kalimat pertama untuk baca. Bereshit bara Elohim, itu Kejadian pasal pertama, ayat pertama. Anak itu belajar membaca adalah membaca pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan kesadaran Allahku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Aku miliknya, seluruh dunia miliknya. Aku harus tunduk kepada dia. Dan ketika Allahku adalah pencipta langit dan bumi, aku boleh menjadi umatnya. Itu adalah kebanggaan bagi diriku. Hari ini kita bangga gak sih jadi orang Kristen? Ada satu pemumpukan makin hari makin menjadi Kristen, saya makin merasa saya punya satu kebanggaan. Oke lah, perlu kerendahan hati karena kita manusia berdosa mendapat anugerah. Itu sisi lainnya. Tapi di sisi lain kita mesti bangga mendapat anugerah ini. Bukan karena kehebatan kita, tapi kebanggaan sudah diberikan anugerah itu mesti ada. Saya itu mengalami shock culture gitu, culture shock 2 kali. Pertama kali ketika lulus SMA saya pergi ke Jerman. Saya itu kaget sampai di sana. Kenapa kaget? Karena perbedaan culture di dalam, ini urusan kekristenan aja gitu ya. Saya asal Medan, kami yang di Medan itu kalau namanya doa, apalagi kalau doa makan di umum, itu kayak doa bagi seluruh umat gitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian ada yang dari Medan nggak gitu. Misalnya di restoran kita lagi makan di satu meja. Kita tunjuk siapa gitu ya. Arwin silakan doa. Lalu dia berdiri. Orang Medan mestinya orang sepuh-sepuh orang Medan gitu ya. Dia berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Itu dengar satu restoran sampai ke pinggir-pinggir kiri kanan seberang semuanya dengar. Itu udah biasa kami di sana. Udah biasa. Kenapa? Kita Kristen. Doa ya doa. Memang doa kepada Tuhan. Apa malunya? Apa salahnya? Ya orang Medan kan gak ada malunya gitu. Gak ada matinya. Doa dong. Itu banyak teman-teman kalau dari Jakarta, saya bawa KKR regional dari teman-teman dari Jakarta gitu ya, dari Fire, saya mana itu sampai ke Medan, ketemu pengurus di Medan, ayo kita makan dulu. Terus yang Medan coba silakan doa, dia berdiri. Bapa kami yang di surga, Jakarta langsung nunduk semua. Kenapa nunduk? Saya mau tanya, kenapa nunduk? Malu. Kok malu jadi orang Kristen? Mari kita coba sadari ini.
Ini hati ini mesti diajar, mesti dibangkitkan, mesti dipertumbuhkan. Bukan bikin makin hari kesannya rendah hati, lalu makin hari makin malu. Kamu Kristen, lama-lama ditanya, kamu Kristen? Bukan. Kamu apa? Saya setan itu lama-lama langsung, itu namanya bangga. Itu namanya benar. Rusak kita. Hati ini mesti dibenerin. Kita itu anak Tuhan dan kita berani stand for it. Kita mesti berani berdiri, saya anak Tuhan. Dan saya dididik dalam tradisi seperti itu. Doa, ya berdiri doa. Makan, ayo mari kita makan, kita doa. Bapa kami yang di surga. Langsung, belum lagi kalau kita orang Batak itu kalau doa itu panjang, gak pernah. Saya pernah rekor satu kali di dalam peresmian, ucapan syukur rumah baru. Doa makan, 23 menit saya sampai lihat jam. Gak pernah kan? Saya suruh doa 23 menit untuk ucapan syukur mau makannya pasti gak bisa. 23 menit saya kagum. Luar biasa. Tapi itulah kehebatan kami dari Medan gitu ya. Kalau doa itu gak ada matinya lah. Pokoknya gak ada matinya urusan kayak gitu. Udah doa kencang panjang lagi. Jangan berpikir udah di restoran maka kami Tuhan terima kasih untuk makanan yang ada. Kami ucap syukur untuk dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada itu, gak ada cepat-cepat. Udah nunduk, gak selesai-selesai. Saya sampai di Jerman, sudah merasa agak sopan, kontekstualisasi agak sopan sedikit. Ambil makan, duduk di mensa, hall tempat makannya mahasiswa, duduk. Sudah sopan loh. Karena untuk sendiri maka nggak perlu berdiri dan teriak-teriak kan buat sendiri. Maka kalau buat sendiri ya duduk aja. Saya cuma begini, doa dalam hati. Begitu selesai, bule depan saya tanya, kenapa kamu berdoa? Dalam hati saya, rese. Gua kagak kenal lu. Apa urusan sama lu? Gua mau doa kayak mau jungkir balik, gua mau buang nasi gua mau jilatin, mau ludahin, urusan lu sama lu apa? Dalam hati kan kayak gitu. Tapi nggak bisa, itulah culture-nya Jerman. Mereka rasa nggak benar, mereka rasa teroffense, mereka rasa itu dia nggak setuju, dia akan buka mulut di tempat. Buka mulut di tempat. Nah itu nanti kebiasaan saya 14 tahun di sana, saya pulang ke Indonesia itu kerepotan yang lain. Terbiasa kan, nggak suka langsung ngomong. Rasa benar langsung ngomong. Lama-lama saya ditabokin orang, maka musuh saya itu seabrak-abrak di Indonesia. Dikumpulkan selama bertahun-tahun sampai hari ini. Gitu. Karena udah sulit berubah. Sampai di sana lain lagi ceritanya. Urusan agama, gak ada kebanggaan di publik. Bawa pulang ke rumahmu, kamu mau doa kumpulkan seharian, ucapan syukurmu, mau makan, mau ujian, mau jungkir balik, mau nungging, mau apa saja. Kumpulkan seharian, nanti malam pulang ke rumah, lu doa 50 jam di sana. Jangan bawa ke publik. Saya mulai berpikir lagi, ini kan negara Kristen. Ini kan negara Kristen. Seharusnya saya tuh punya kebanggaan menjadi orang Kristen seperti apa. Saya itu Kristen yang harus bertumbuh namanya menjadi kesaksian bagi orang itu seperti apa. Setelah 14 tahun di Jerman sudah diredam tapi masih berani lawan. Tetap lawan, doa, biarin. Ditanya nggak ada urusan lo. Wah, makin lama kan makin berani gitu ya. Kenapa kamu berdoa? Gua mau berdoa, nggak ada urusan lo. Sama seperti kenapa lu tanya? Udah selesai, akhirnya debat kusir nggak jelas. Ya itu pembelajaran nggak benar gitu ya. Pulang sampai ke Indonesia. Sampai di Jakarta, doa. Ternyata lain lagi ceritanya. Kalau di Jakarta, doa makan di tempat umum. Doa yuk, doa. Siapa doa? Niko doa. Terus Niko doa. Niko doa, dia akan majukan kepalanya. Supaya semua dengar dengan suara yang pas. Suaranya, volumenya akan di setel. Pas sampai ke ujung sana, kiri kanan. Pas. Lewat 2 senti pun enggak. Pas. Saya tuh. Hal seperti ini kita enggak pernah pikirkan. Kita cuma berpikir saya jalan jadi orang Kristen. Ya udah saya Kristen aja. Tapi bagaimana saya membawa keberadaan saya secara total sebagai orang Kristen. Terpancar keluar. Kenapa tidak ada pertumbuhannya. Sampai-sampai orang tidak pernah bisa melihat kita itu Kristen. Kecuali kita pasang salib gede-gede. Di dasi pun gambarnya salib. Kalau enggak kalung salib. Kalau enggak apa lagi tato jidat salib. Apa aja. Kalau enggak kita enggak ada yang tahu kita Kristen.
Dari pakaiannya biasa, tampangnya biasa, jalannya biasa. Semua normal dan kita bangga dengan kenormalan seperti orang lain di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Inilah kecelakaan yang terpancar keluar karena hati kita tidak pernah bertumbuh di dalamnya. Hati kita yang di dalam mengontrol keseluruhan hidup kita, keberadaan kita ini tidak pernah bertumbuh sebagai orang Kristen. Tidak pernah bertumbuh sebagai anak Tuhan. Tidak pernah bertumbuh saya ini milik Tuhan. Nggak pernah. Maka tidak ada sesuatu yang muncul keluar. Maka setiap kali hari Minggu ibadah pulang sama aja. Kita pikir sama aja. Faktanya kita makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh. Maka makin lama kita makin ibadah, nggak ada perasaan. Ada nggak sih hari Minggu bangun pagi, ibadah lagi. Anak saya waktu kecil bisa pagi-pagi bangun, kita baru bangun lagi mandi giliran. Dia udah selesai, udah pegang tas di depan pintu. Kok lama? Mau kemana? Sekolah Minggu. Ya anak homeschooling kan kayak itu, kepengen cari temen loh. Sekolah Minggu kepengen ke gereja, cepet banget kepengen ke gereja. Wow, udah mati saya nggak pernah loh dari kecil kepengen ke gereja sampai segitunya. Kenapa nggak ada gitu? Nggak ada kerinduan kepada gereja persekutuan orang Kristen. Bertemu dengan Allah bersama dengan saudara lain. Seperti nanti yang kita rindukan di surga, nanti yang kita katakan kita kepengen ke surga. Ini kan gambaran surga kecilnya. Tapi itu nggak ada. Yang ada setiap hari Minggu bangun pagi, ayo cepetan, udah bikin stres di kiri kanan gitu kan. Cepetan bau, cepetan. Terus yang satu, ayo cepetan mesti pelayanan, stres. Ini mau ke surga atau mau neraka? Jujur aja kita mau pergi ke surga atau mau ke neraka? Mempersiapkan diri itu masuk neraka atau mempersiapkan diri pergi ke surga? Hati ini tidak ada perubahan, kecintaan, keinginan akan rumah Tuhan. Akan Tuhan, bahkan akan firman Tuhan. Keberadaan ini tidak pernah dibangun. Inilah yang nanti penulis Amsal katakan, jaga hatimu. Jaga. Karena dari situ terpancar keluar. Kalau ngaca melihat diri kita seperti ini, terus tidak ada pertumbuhan, something wrong di dalam. Kalau terus yang hati kita yang keluar itu sesuatu yang tidak benar, yang makin lama makin rusak, makin pahit, makin itu. Hati-hati, hati-hati. Dalamnya sedang digerogoti, sedang mati di dalam. Hal yang kedua, ini juga masalah nyawa kita. Nyawa kita itu berbeda di dalam pandangan Yahudi yang mereka bangga. Kami itu manusia. Maka tidak heran di dalam Matius dikatakan orang Farisi itu berdoa. Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Aku diciptakan sebagai orang Yahudi. Dia mengucap syukur benar-benar. Aku diciptakan sebagai orang Yahudi. Dan aku diciptakan sebagai laki-laki. Dan aku diciptakan sebagai Farisi. Aku mengucap syukur. Dia bangga. Kenapa? Karena dengan demikian dia sadar keberadaan dia diciptakan sebagai Yahudi, sebagai orang yang memiliki hati mendapat kekekalan yang boleh terkait dengan Allah yang sejati. Salah satu kata terpenting dalam tradisi Yahudi adalah kesejatian. Seluruh umat manusia boleh punya Allah, hanya kami punya Allah sejati. Seluruh umat manusia punya kitab suci, hanya kitab suci kami adalah firman Allah yang sejati. Seluruh umat manusia mengatakan mereka adalah umat dari Allah mereka, tapi kamilah umat Allah yang sejati. Kesejatian yang menjadi penting. Maka mereka itu mengucap syukur karena di dalam hati mereka itu punya nyawa yang berbeda, punya jiwa yang berbeda, diciptakan sebagai yang berbeda. Kenapa? Karena nyawa mereka terkait dengan Allah yang sejati. Kita nggak ada. Kita nggak ada. Kita bahkan kangen, rindu, dan lebih bangga kalau kita bisa melawan Allah kita. Kita lebih bangga kalau kita bisa menolak itu makin dekat dan kepada Allah. Kita bahkan alergi dengan istilah hari ini ekstrim kepada Allah. Alergi kita. Kalau mau kita itu mestinya jika ekstrim kepada Allah, kita harusnya itu terbuka. Sama seperti yang lain. Salah baca kita Alkitab. Kita mesti terbuka untuk menginjili orang. Bukan sama serupa dengan orang. Kita harus ekstrim. Kebenaran itu selalu sempit. Supaya bisa menjangkau yang luas. Kebenaran itu harus sempit dan seabsolut sesempit-sempitnya. Supaya bisa diaplikasikan kemana-mana. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu tidak boleh digeser. Nggak boleh 2 plus minus 7. Nggak ada itu.
Jadi berapa? Terserah, pokoknya toleransi 7 ke kiri, 7 ke kanan. Pesawat saya nggak berani naik loh kalau udah kayak begitu. Itu 7 ke kiri, ke kanan itu berapa banyak itu? 1 tambah 1 2. 2 itu bisa jadi 5, bisa jadi 9. Antara inilah kira-kira. Itu bisa kacau itu. Itu perhitungan itu, teknik itu bisa kacau semua. Jangan itu, kita nggak berani duduk di sini hari ini. Semua bisa rusak, kacau. Kita nggak berani jalan, toleransi gravitasi 9,81 meter per detik kuadrat plus minus 7 meter per detik. Itu bisa tiba-tiba jadi 2, tiba-tiba jadi 16, tiba-tiba jalan, tiba-tiba enteng, boom, bisa terbang. Nabrak pesawat lagi terbang di atas. Tiba-tiba ketarik sampai kita nggak bisa gerak. Nggak ada. Justru karena penjumlah itu begitu tepatnya, begitu ekstrimnya, maka dia bisa diaplikasikan sampai segala bidang. Dari bidang teknik, ekonomi, apa saja dia bahkan bisa diaplikasikan. Bagaimana dengan hati kita? Saya mau menginjili orang, tapi itu jiwa saya itu, hati saya itu, nyawa saya itu tidak memiliki kebanggaan bahwa saya itu orang Kristen. Enggak ada. Kenapa menjadi Kristen? Oh ya pilihan sih, saya kan cuma cerita saya pilih jadi Kristen. Sebetulnya ya kenapa ya? Karena ya kebetulan aja keluarga saya Kristen. Kenapa ya? Karena kebetulan saya kuliah lalu jadi Kristen, lalu saya ketemu Reform. Kenapa Reform? Saya waktu pulang satu kali temenin Pak Tong ke Ciputat. Dia suruh, temen barengan ke Ciputat. Ya biasa cari barang gitu ya. Sampai di sana lagi di tengah jalan Pak Tong tanya, kamu kan tidak lahir dari keluarga Kristen, ya. Kan bukan orang Reform, ya. Kok bisa jadi Reform? Oh, saya cerita panjang lebar. Gini loh, dari saya perjalanan ke Ciputat lama toh, macet. Saya cerita dari kecil saya tinggal sama oma saya yang Buddhis, sekolah-sekolah Kristen, guru saya yang baik bawa kami ke gereja, sampai ke Jerman saya bergumul, ada depresi segala macam, sampai baca buku Pak Tom, baca buku teologi Reform, baca 1000 buku sampai sakit jiwa gitu ya. Kemudian akhirnya saya memutuskan jadi Reform. Saya bilang itulah ceritanya Pak Tom. Ngaco kamu nggak Reform. Saya kaget. Jadi kedaulatan Allah. Nah hati saya nenek-nenek juga tahu gitu. Saya cerita panjang lebar. Mesti jawabnya, kenapa kamu jadi Reform? Kedaulatan Allah Pak Tong. Selesai itu ceritanya. Kita hari ini kenapa jadi Reform? Kenapa gitu? Apa yang menjadikan kenapa kita jadi Reform? Dan ketika kita keluar, oke lah orang tahu kita Kristen. Tahukah kita itu menjadi orang Kristen yang katanya Reform yang ketat, yang lebih dekat dengan Alkitab di dalam penafsirannya, yang paling dekat, yang dibenci di zaman ini kalau ngomong kalimat ini. Atau kita merasa enggak lah. Ya kenapa? Karena dekat rumah saya aja. Jadi kalau besok di dekat rumah saya dibangun rumah ibadah yang lain, kita jadi itu. Atau apa gitu? Mari kita coba renungkan sekali lagi. Saya melihat hati saya, keberadaan saya, nyawa saya itu terikat dengan apa? Sehingga itu terpancar keluar. Nyawa saya terikat dengan apa? Saya akan terpancar keluar. Dan nyawa saya kalau terikat dengan oleh Allah yang memberikan aku kekekalan, maka aku itu hidup terikat kepada kekekalan. Hari ini kita terikat kepada apa? Terpancar keluar dari hati saya ini, dari hidup saya ini terikat kepada apa? Benarkah saya itu, hati saya itu terikat di dalam kekekalan Allah yang membawa saya kepada nanti di sana? Kalau di dalam bahasa teologinya eschatological life, Tuhan mengajarkan kita untuk melihat hidup yang di sana. Hidup yang di sana. Sehingga yang di sana itu boleh dibawa ke sini dan saya hidup benar di hadapan Tuhan. Dari hari ini terus bertumbuh sampai pada hari itu. Karena saya merindukan itu. Kita hari ini kan munafik. Mau ke surga atau neraka? Surga, tapi nikmati hidup yang di dalam neraka di sini toh. Kita bahkan bangga dan bahkan kita tinggal mau ubah hidup neraka yang ada di sini. Cuma dengan mengatasnamakan nanti di dalam Kristus semua sudah kok, nggak apa-apa gitu. Alkitab tidak mengumpulkan, tidak mengatakan kita itu kelompok pramuka, kita itu umat Allah. Kalau pramuka lain, di sana senang, di sini senang, di mana hatiku senang, diselamatkan di sana kita senang, di sini nggak usah berubah, tetap senang-senang. Kita jadi pramuka, nggak ada pramuka di Alkitab. Kita diajarkan, dikumpulkan untuk menjadi umat Allah, yang nanti untuk hidup kekal bersama dengan Dia. Maka hidup dengan Tuhan itu dibawa ke sini.
Karena saya mau ke sana. Mari kita hari ini coba renungkan, saya punya kesadaran hati seperti ini enggak? Kalau enggak, maka enggak heran. Dari hidup kita itu dari waktu ke waktu itu tidak pernah ada perubahan yang muncul dari hidup kita. Saya boleh menjadi orang Kristen bertahun-tahun. Hati saya itu enggak pernah ada bangkitan yang terus menerus. Enggak ada satu kesukacitaan yang terus menerus. Tapi yang ada adalah terus bagaimana saya itu terciutkan. Berikutnya adalah hati ini mencakup intelektualitas kita. Artinya intelektualitas kita itu makin hari makin tunduk kepada Tuhan. Bukan makin kita jadi pintar di dalam menginterpretasikan, pintar untuk berpikir apa yang kita mau, pintar untuk mengatakan yang ini loh yang menurut saya benar, ini menurut saya. Gak ada yang tanya kita menurut kita itu siapa. Gak ada yang tanya kita menurut kita itu apa yang benar. Tuhan yang sang kebenaran yang memberikan kebenaran. Bagaimana hati kita ini, intelektualitas kita itu tunduk kepada kebenaran Allah yang terus menerus. Kenapa kita hidup di dalam kesempitan yang tidak pernah bertumbuh? Kesempitan yang gak pernah bertumbuh. Kenapa? Karena kita puas hanya dengan kalau tahu bangun pagi masih bisa kerja, bisa cari uang, bisa makan, bisa hidup baik-baik, tenang. Sudah. Itu kebenaran bagi kita yang begitu kecil. Kalau cuma mencari uang dan bisa hidup dan makan. Dulu ketika di Jerman ada satu pendeta Jerman. Dia tanya saya, kenapa kamu Edward kamu datang ke Jerman? Kuliah. Dia bilang ya nenek-nenek juga semua orang tahu kamu datang kuliah. Itu orang asing datang ke sini semua kuliah karena nggak ada izin kerja untuk ke Jerman zaman itu gitu ya. Zaman sekarang sih mereka cari anak muda yang kalau bisa kerja di sana nggak ada anak muda mereka. Kuliah, iya kenapa kamu kuliah? Karena supaya intelektual. Iya kenapa supaya intelektual? Supaya nanti bisa kerja. Ya buat apa kerja? Supaya bisa hidup, bisa makan. Berarti kan kamu menukarkan hidupmu, hidup susah. Di Jerman gak ada hidup enaknya loh. Jadi kalau mau hidup enak jangan ke Jerman gitu ya. Kecuali jalan-jalan. Kuliah itu gak ada enak-enaknya. Kalau mau hidupmu rela membayar dengan hidup susah, demi apa sih pada akhirnya? Demi bisa kerja dapat uang. Apa bedanya kamu sama pelacur? Saya pikir-pikir, menukarkan hidup dengan uang. Iya, saya juga menukarkan hidup dengan uang. Apa bedanya sama pelacur? Bedanya dia lebih kasar. Kita lebih halus kesannya, lebih intelektual kesannya jalannya. Tapi pada dasarnya sama, menukarkan hidup dengan uang. Pelacur kita. Dia tanya saya, jadi apa bedanya kamu sama pelacur? Daripada repot kan, saya bilang gak ada, saya pelacur intelektual. End of discussion. Daripada saya bukan pelacur, udah ada, capek gak ada urusan. Dalam hati kita udah tahu kalau kita udah disekak mati gitu. Ya udahlah nyerah aja, ya memang gue pelacur mau apa gitu. Memang pelacur gitu. Jadi buat apa kamu jadi orang Kristen? Untuk jadi pelacur yang diselamatkan. Saya dikuliahin 2 jam setelah itu. Dikorbain 2 jam. Kita itu bukan jadi pelacur. Oke, pelacur yang diselamatkan itu adalah pelacur yang ketika dia sadar diselamatkan. Dia tinggalkan kehidupan pelacurnya. Dan kemudian dia mengikuti Tuhan. Kamu ada enggak? Enggak ada. Kamu pelacur selama-lamanya. Cuma menganggap kamu sudah diselamatkan padahal enggak pernah. Hari ini kita coba sadar, intelektualitas kita itu kita bungkus dengan apa? Jangan-jangan begitu sempitnya. Nah, sekolah baik-baik ya, buat apa Pak? Buat kamu nanti satu hari berhasil. Apa itu berhasil? Hidup baik-baik apa? Ya cari uang baik-baik, hidup baik-baik aja pokoknya. Terus nanti anak kita iseng, apa bedanya sama pelacur kita Pak? Enggak ada nak. Satu kali saya tanya anak saya, waktu itu dia baru umur 4 tahun, 5 tahun. Yong, yang cowok itu, udah gede mau jadi apa? Jadi orang kaya. Saya nggak tahu siapa yang ngajarin dia tuh udah gede mau jadi orang kaya. Tapi memang dia itu sangat pelit gitu ya. Dari kecil sampai sekarang itu pelitnya luar biasa. Nggak ada yang ngajarin loh. Kami sampai bilang terlahir pantat kuning gitu. Itu pelitnya minta ampun. Mau jadi apa? Jadi orang kaya Pak. Saya bingung. Ini anak kecil tahu apa sih nama orang kaya? Kaya segimana kaya Yung? Konglomerat Pak, konglomerat. Konglomeratnya bau itu masih ingusan. Apa namanya konglomerat? Apa itu konglomerat Yung? Kalau Yung mau makan bakpao bisa beli. Mau makan ayam goreng bisa. Mau makan apa? Pokoknya mau makan apa bisa beli. Saya bilang, Yung, bapak lu konglomerat.
Kalau definisi itu kan kita semua konglomerat. Mau makan bakpao bisa beli, apalagi cuma bakpao. Bakpao juga macam-macam. Yang depan rumah cuma goceng. Konglomerat kita semua. Yo, bapak lu konglomerat. Iya, bapak konglomerat ya. Goblok beneran. Kita hidup itu sempit itu. Membuat intelektualitas kita yang harusnya itu di dalam hati itu bersifat kekekalan. Karena kebenaran itu harus membawa sifat universal dan kebenaran itu harus bersifat timeless. Maka kebenaran itu hanya bisa ditaruh dalam diri manusia, dalam hati manusia yang ada kekekalan yang Tuhan taruh di dalamnya. Gak ada kebenaran yang terbatas cuma untuk itu. Hari ini kan semua pada percaya kebenaran itu kontekstual. Oh, zaman dulu LGBT nggak boleh karena konteks mereka. Hari ini kan lain lagi. Zaman dulu kan kayak begini, ini zaman sekarang kayak begini. Bacanya dari mana? Wah, ini zamannya kayak begini. Ini zaman nggak boleh ngomong kayak gitu. Mestinya Alkitab nggak boleh baca kayak begini. Itu gaya opresif. Apa opresif? Alkitab yang bahasanya begitu, ngajarnya begitu. Kita yang berubah. Bukan minta Alkitab berubah. Gak ada kebenaran itu boleh berubah, gak ada. Kebenaran itu harus bersifat universal, dimanapun harus sama. Dan timeless, kapanpun sama. Coba bayangkan. Kebenaran seluruh dunia ini ditaruh di atas kebenaran firman Tuhan, itu dasarnya. Kalau kebenaran firman Tuhan ini berubah, kalau kebenaran boleh berubah, maka dasarnya ini harus bisa berubah. Dasarnya ini kalau berubah, celaka kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Kita percaya setengah mati kan? Udah mau pergi melakukan ini, saya Kristen, gak boleh tahan diri. Terus kita melihat kayak Asaf itu, Mazmur Asaf. Lihat teman-temannya itu yang tidak menahan diri, kaya raya makmur. Terus kita jadi terbatas, tahu gitu sama dia. Tapi nggak boleh, saya orang Kristen. Kristen, tahan sampai kita mati. Merasa sukses? Udah sukses. Wow, udah sampai ke pintu surga kita ketok. Rasul Petrus buka pintu. Cari siapa? Mau masuk? Kamu siapa? Edward tuh miliaran, emang cuma lo. Oh ya sorry. Tanggal lahir di mana, ini semua ciri-ciri yang kita tahu kasih tahu. Dicari di buku kehidupan. Gak ada. Gak mungkin gak ada, pasti harus ada, saya mesti masuk. Saya itu dari umur begini kenal Tuhan. Dari umur begini saya benar-benar bertobat. Dari sini saya berubah, saya dari sini jadi pendeta. Saya hidup setengah mati, kemudian saya akhirnya mati di dalam iman. Terus Saudara Petrus, maaf deh, baru aja 2 menit lalu direvisi sama bos. Gak jadi masuk surga karena kebenaran diganti. Kebenaran itu jadi tidak eternal, tidak kekal. Kebenaran itu boleh diganti-ganti. Maaf, celaka 2 menit sebelum mati Tuhan ganti aturannya. Terus kita mati sampai di sana nggak jadi masuk surga. Hidup setengah mati, tahu begitu jadi bangsat aja udah. Kebenaran itu nggak boleh ganti. Kebenaran itu nggak ada namanya bintang SK berlaku, nggak ada. Kebenaran itu plain. Kebenaran itu jujur. Itu dikatakan kebenaran. Jujur, universal, timeless itu kebenaran. Maka hanya hati manusia yang ditaruh kekekalan ini bisa menerima kebenaran. Lalu kita, intelektualitas kita yang mestinya menerima kebenaran ini, kita kecilkan, sempitkan sampai kontekstual cuma urusan perut. Betapa gilanya kita. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Kenapa hidup kita itu tidak terpancar, nggak kelihatan kekristenan kita? Karena hati kita itu secara intelektualitasnya itu ketika ngobrol sama orang nggak ada bedanya. Ketemu teman kita tanya, gimana belakangan ini? Terus di sana jawab, biasa aja. Saya mau tanya, dari 2, 1 bertanya, 1 menjawab, itu arahnya kemana? Arahnya kemana? Ekonomi? Kalau ibu-ibu tentang urusan rumah tangga, anak. Atau kita lagi berurusan bicara tentang spiritualitas kerohanianmu. Berapa sering kita ngobrol ketemu teman, gimana selama ini? Oh saya sedang bergumul, saya baca Alkitab gak ngerti. Ada gak? Gak ada kayak gitu. Kecuali di gereja. Gereja pun kita gak ngomong gitu. Gereja pun kita tanya selesai ibadah. Gimana, baik-baik aja? Lu mau kemana sekarang? Oh ke sini makan.
Urusannya kembali ke sini. Intelektualitas kita yang diberikan Tuhan di dalam hati ini mestinya mencakup seluruh dunia, mencakup yang universal, mencakup yang timeless sampai kepada nanti kekekalan. Sehingga kita boleh melihat kekekalan, berpikir yang kekal, dan menghidupi yang kekal. Membawa kebenaran yang kekal dalam hidup kita. Kita kecilkan sampai cuma di urusan sini. Inilah kecelakaan kita, maka Alkitab mengatakan, jaga hatimu. Hati itu bukan perasaan, hati bukan. Kenapa? Bagaimana jadi orang Kristen? Saya happy loh. Kenapa? Gereja saya tenang. Berapa tenang? Tenang. Dulu saya ke gereja di Jerman, tenang luar biasa. Musim dingin kursinya itu dingin waktu datang. Begitu duduk, selesai itu kursinya masih belum hangat. Belum hangat. 25 menit selesai, pulang. Jadi pendetanya waktu bagian khotbah liturgi, bayang kalau dia baca ayat lalu kasih keterangan-keterangan dikit, saya kirain itu masih penjelasan introduksi. Ternyata itu khotbahnya, udah selesai, doa berkat, udah, wow, pegang kursi, masih dingin loh. Malam pantat kita aja belum cukup panas untuk menghangatkan itu. Udah selesai pulang, enak. Terus kalau udah di sana gitu ya, ini intelektualitas perut lagi sekali lagi. Gereja boleh kosong. Tapi menjadi pendeta menjadi salah satu pekerjaan 5 besar yang paling disenangi. Kok bisa? Ya siapa nggak mau coba. 1 minggu kerja cuma setengah jam. Sebulan cuma kerja 2 jam. Terus selama tengah-tengah minggu ngapain? Nggak ada kerjaan. Lalu ngapain? Kuliah lagi. Setelah S2, S3. Di sana ada standarnya dari pemerintah. Gelar berapa, gaji minimal berapa, gelar berapa. Maka dulu ketika MRI Berlin menyewa satu tempat, itu gerejanya kecil. Jemaatnya cuma belasan orang. Pendetanya umur 40-an, doktornya 3 biji. Saya garuk-garuk, rajin sekali dia. Ya nggak ada kerjaan. Lama-lama saya tahu, nggak ada kerjaan, mah doktornya 3. Coba kita. Pak Anton ini udah ada doktor 1, suruh dia tambah 2 lagi. Lihat itu bongkok nggak dia. Ciut sampai itu hilang tulangnya nanti. Mana bisa kita itu, sekolah. Itu jadi pekerjaan yang diminati. Gak ada kerjaan 1 bulan cuma kerja 2 jam. Kalau dia doktornya 3, mungkin bayarannya 10.000 per bulan. Dan di zaman saya, sekarang saya nggak tahu, itu tax free kalau pendeta. 10.000 tax free, 1 bulan cuma 2 jam literally dia kerja. 1 jamnya goceng euro. Wow, CEO di mana itu? Datang keren, pakai jas, kesannya keren, turun dari itu mobilnya, khotbah, gerejanya bisa tempat duduknya 300, 500, ada yang 1.000 kude. Dia 1.000-nya bukan gaya kita, ini kan gaya minimalis, gaya Pak Tong Pelit itu. Iya kan? Itu kalau dibangun di gereja di Jerman ini cuma bisa muat 300 orang, di sini aja bisa 1.000 orang. 300, longgar-longgar gitu duduknya itu, banyak kosongnya. Datang khotbah, setengah jam pulang. Di bawah jemaat cuma belasan. Dan itu semua kaki 3, pakai tongkat semua. Intelektualitas disempitkan hanya urusan perut. Otak tidak diberikan seperti itu. Otak itu sebagai kendaraan untuk mengeluarkan intelektualitas dalam hati ini. Untuk membawa kita melihat kepada kekekalan. Melihat mengerti kekekalan. Membawa kekekalan itu yang Tuhan berikan. Firman-Nya yang kekal. Bawa kepada kesementaraan ini. Untuk kemudian dikeluarkan. Itu tugasnya nanti hati di dalam konteks intelektualitas ini. Maka pulang dari sini itu merenungkan, mengeluarkan itu di dalam hidup itu tugas kita. Bukan untuk kemudian, udah dengar, udah ibadah pulang. Jadi ngapain ibadah? Gimana tadi? Bagus. Saya mau tanya, 3 minggu yang lalu yang khotbah di sini Pak Anton kemungkinan besar gitu ya. Dia khotbah apa? Lukas, karena serinya Lukas. Nenek juga tahu, saya aja tahu gitu. Lukas ayat apa? Anak saya itu pulang dari sekolah minggu. Sorenya pulang saya tanya, malam-malam ketemu. Tadi pagi sekolah minggu apa? Papa nggak ada pertanyaan lain. Kenapa? Itu pertanyaan sulit. Dia mesti korek-korek di kepalanya. Apa ya? Percuma itu. Kita benar, pulang itu seringkali itu ibadah pulang. Ditanya, khotbah apa? Nggak pernah ada lagi di dalam diri kita.
Kebenaran itu bersifat parsial dan hanya momentan. Di ibadah ini saja. Keluar dari sini nggak pernah lagi dia itu bersifat yang timeless, yang terus menggerogoti kita. Yang terus mengubah hati kita. Yang terus menggerakkan kita. Nggak pernah. Nggak pernah. Bahasa kasarnya yang kita dengar tidak pernah menjadi kebenaran bagi kita dalam hati kita. Maka jaga hatimu baik-baik. Jaga hatimu. Karena dari situ terpancar kehidupan. Ketika kamu tidak bisa membuat kebenaranmu dalam hatimu, yang terpancar keluar itu adalah hal yang lain. Yang bukan kebenaran Allah. Maka yang berikutnya adalah kehendak kita itu. Bagaimana di dalam hati itu menginginkan. Apa yang kita inginkan? Apa yang kita inginkan? Yang di dunia ini? Atau yang nanti di dunia sana? Atau yang di dunia sana yang dibawa ke dalam dunia ini? Will kita itu membawa kita itu berapa jauh. Seringkali kita hanya melihat, ya pokoknya hidup baik-baik. Sampai kemana? Sampai kuburan. Kita sekolah itu semuanya sebetulnya usaha untuk mengisi waktu di dalam menunggu kuburan itu datang. Benar gak sih? Kenapa sekolah SD? Karena TK udah lulus. Kenapa lulus TK? Karena waktunya tiba dijelasin mak gua. Oke lah. Lalu kenapa lanjut kalau gitu ke SMP? Ya SD udah lulus. Lalu ke SMA? Ya SD SMP udah lulus ya ke SMA. Lalu kenapa kuliah? Orang tetangga kuliah, saya nggak kuliah jadi apa? Terus setelah itu udah kuliah mulai versi yang lain. Setelah selesai kuliah kerja. Selesai kerja ada tekanan mesti keluarga, mesti berkeluarga. Yang belum nikah pertanyaan yang paling dibenci adalah udah ada belum? Itu pertanyaan paling dibenci. Apalagi kalau udah gigi 3 gitu ya. Kok belum nikah-nikah? Hari ini banyak anak muda yang gak mau punya pasangan dan gak mau menikah gitu. Kenapa gak mau menikah? Karena tekanan dari luar ini mesti kalau udah kerja, udah lulus kuliah, udah kerja mesti menikah. Nanti udah menikah setelah berapa tahun ada pertanyaan yang paling dibenci. Udah punya anak belum? Emang gua anjing mesti punya anak dulu. Itu pertanyaan nanti kita. Tapi kita menjalankannya. Begitu udah punya anak, aku lega. Kenapa? Aku sama seperti yang lain. Aku enggak aneh sendiri. Lalu udah punya anak, gedein anak kita. Setelah gede anak kita udah cukup umur, masukin dia ke dalam lingkaran setan ini. Sampai dia selesai, aku bebas. Lalu ya tunggu itu, kuburan. Akhirnya ini seluruhnya adalah kita menjalankan apa sih? Jalankan apa? Ingin apa sih? Oke lah, hidup bukan keinginan kita. Kita dilahirkan dalam kehendak Allah. Tapi setelah kita lahir, kita ingin apa? Setelah kita dilahir, baru kan apa yang menjadi will kita? Driving power untuk kemudian kita hidup, untuk kita jalan. Membuat kita gerak itu apa? Mari kita coba renungkan sekali lagi. Kalau bukan nantinya menuju surga. Menjalankan hidup seperti seorang yang memiliki warga negara surgawi. Maka kita tidak beda dengan yang lain. Maka tidak heran kita datang ibadah pun nanti pulang. Gak akan berbeda. Kenapa? Karena penggeraknya itu tidak ada. Menggerakkan kita ke sana tidak ada. Cuman parsial ketika ada di dalam ibadah. Oh iya khotbahnya bagus. Nanti kalau pulang tanya, khotbahnya apa? Bagus deh pokoknya. Apa bagusnya? Gue ditampar-tampar. Siapa yang tampar? Saya pernah satu kali ketemu, ya itu teman sekolah gitu ya, teman sekolah. Selesai ibadah dia salam misal. Kamsiasung, ya ini nama panggilan saya Asung. Kamsiasung, hari ini gue beneran ditampar. Siapa tampar lu? Saya piak. Biarin. Saya itu pendeta bukan tampang pendeta kok. Gampar dong. Piak, kenapa? Katanya minta ditampar. Gue tamparin sekalian gitu. Ya teman sekolah sih. Apa sih yang bagusnya? Enggak pernah mengubah hati. Cuma mengubah perasaan enak loh. Kenapa? Hari ini khotbah enggak ngantuk. Oh enggak ngantuk nanti pulang ngantuk justru. Dulu kami punya seorang rekan yang meninggal, almarhum Vikaris Dedi. Kalau ada yang ingat itu ya, tahun 2006 dia meninggal. Dia itu orangnya kocak, sangat disenangin para remaja, gendut, hitam, pendek, lulusan UI. Tapi anak remaja seneng banget sama dia. Ivan Kristiono kalah pamor sama dia pada zaman itu. Bayangkan itu ya, dua-dua di remaja, tapi kalau dari jauh anak remaja datang mau yang cewek mau cowok, Kak Dedi, terus Ivan di samping dikacangin itu. Dilihatin ini gendut hitam gue, itu samping kenapa dia? Tapi orangnya memang bagus, lucu sih, lucu banget. Suka khotbah itu plot twist gitu.
Depannya itu ngomong apa, tiba-tiba bahkan dibelokkannya mendadak, semua kaget. Nah dia disenengin gara-gara itu. Satu kali saya jemput dia, kami itu pergi ke sekolah pelayanan siswa, dia naik ke mobil. Ngantuk kok, nah itu 2 kata yang dia paling sering sebut dia seumur hidupnya, ngantuk, lapar. Ngantuk kok, loh kenapa ngantuk? Kan lagi libur. Justru libur ngantuk, nggak ada kelas. Karena biasa tidurnya di kelas. Selain tidur malam hari di kelas tidur lagi. Ini nggak ada kelas, nggak ada tempat tidur lagi, maka ngantuk kan ya. Ya kita jangan-jangan pulang dari sini nggak ngantuk. Kenapa? Karena ya cuma ingat saya nggak bisa tidur. Mari kita hari ini sadar sekali lagi, hati kita itu diberikan oleh Tuhan untuk menjadi core, menjadi mesin di dalamnya, kekuatan dari dalam untuk mengubah keluar. Bukan untuk kemudian dibekapkan, untuk kemudian dikecilkan, dibodohin, sampai kemudian hidup kita itu tidak memiliki maknanya. Maka selain daripada yang terakhir adalah afeksi. Bagaimana kita belajar di dalam hati kita itu memiliki afeksi seperti Tuhan mengasihi orang. Mengasihi orang berdosa. Kapan kita lihat orang berdosa kita itu merasa tergerak hatinya. Kasihan. Kasihan. Ayo kakak regional. Dari ratusan ini yang ayo siapa yang daftar. 10% pun gak ada gitu. Gak tergerak. Hati kita itu gak tergerak. Pak Tung itu pernah khotbah. Itu kami jadikan klip. Orang itu kita mengatakan keselamatannya dalam Kristus. Lalu orang lain, saya boleh diselamatkan, haleluya. Dan orang lain itu masuk neraka, puji Tuhan. Itu Pak Tung sampai ngomong gitu kasar. KKR hari itu tetap tidak menggerakkan orang, bayangkan. Apalagi khotbah saya yang sopan-sopan begini. Gak tergerak. Afeksi kita dalam hati itu tidak bisa digerakkan. Kenapa? Karena afeksi kita itu hanya sejauh keluar kasihannya. Lalu kemudian putar balik ke saya. Iya, Tuhan memberkati dia. Kenapa? Akhirnya putar ke saya, kasihan saya kalau saya kerjakan terlalu banyak, repot. Maka biarlah Tuhan yang kasihan dia aja sudah. Saya cuma ikut Tuhan mengatakan kasihan. Lebih dari itu enggak. Kita tidak memiliki keinginan, tidak memiliki satu afeksi yang kemudian bisa menggerakkan keluar. Saya enggak bisa khotbah. Iya memang enggak bisa khotbah. Bapak Ibu sekalian, saya itu dari kecil bahasa Indonesianya itu tidak pernah lebih dari angka 7, kebanyakan 6. Kebanyakan 6. Jadi kalau di zamannya SMP, SD, SMA kan ada kan guru bahasa Indonesia kadang-kadang itu gurunya iseng gak ada kerjaan. Maju ke depan satu-satu baca puisi. Terus ada teman-teman yang aku binatang jalan. Apa sih gitu. Bisa dengan gayanya saya merinding liatnya. Sampai ke saya, Edward saya berdiri. Bu kalau gak maju berapa? 4. Terima kasih Bu, saya duduk lagi. Gak bakalan saya maju. Bahasa saya itu jeleknya minta ampun. Untuk khotbah seperti hari Minggu ini kayak begini. Saya bisa berhari-hari gak tidur sampai hari ini. Karena bahasa saya jelek, saya mesti latih diri saya setiap hari. Setiap malam, tadi malam itu putar, di kepala putar. Terus khotbah latihan. Tadi jalan dari rumah ke sini, latihan itu ludahnya itu setir. Cium setir mobil saya itu bawa ludah itu. Itu tempat saya latihan khotbah. Orang kok makanya itu mobil saya itu gelap banget gitu ya. Supaya jangan ada orang di sebelah saya, ini orang gila ini gini dalam ngapain sih. Oke lah sekarang itu paling kalau untuk mau nipuin orang taruh aja earbud di sini kirain kesangan lagi telepon gitu. Tapi padahal kan enggak, saya lagi latihan khotbah. Saya kalau enggak latihan saya enggak bisa khotbah, saya mesti latihan berkali-kali. Sampai kepada saya itu bosan sendiri. Ganti gitu. Tapi kita nggak punya. Kenapa nggak punya? Karena afeksi ini nggak punya. Kita cuma berhenti di, saya nggak bisa. Saya nggak bisa, Tuhan saya nggak bisa. Apa yang kita bisa? Musa juga mengatakan, saya Tuhan saya nggak bisa. Saya itu lidah, saya itu nggak bisa untuk ngomong pendek. Tuhan. Saya menciptakan lidah, pergi. Gak ada alasan. Tapi kita hari ini menganggap alasan kita itu cukup. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak punya waktu. Nanti Tuhan beneran kasih kita nggak punya waktu kita dihabisin, jebret masuk neraka itu. Habis kita ada waktunya. Saya nggak punya kemampuan, nggak punya tenaga, apapun nggak punya. Tuhan apapun saya nggak punya. Nanti Tuhan tanya, benar apapun nggak punya. Saya habiskan ini ya semuanya biar kamu benar-benar nggak punya gitu. Tapi kita berani mengatakan saya nggak punya dan saya nggak mau. Afeksi kita itu diberikan oleh Tuhan di dalam hati ini.
Di dalam nanti hati ini dan afeksi yang memiliki kekekalan ini, boleh connect dengan afeksinya Tuhan. Manusia itu adalah mahkota ciptaan yang dikasihi. Kemudian dia mengkhianati sang pencipta yang mengasihi dia. Lalu sang pencipta ini datang untuk menyelamatkan dia yang mengkhianati dia. Ketika datang disalibkan. Orang seperti ini masih dikasihi Tuhan sampai hari ini. Tadi khotbah itu klip yang kami bikin. Pak Tong tanya, apa yang ada di dalam manusia yang sampai Allah boleh cintai? Apa sih? Gak ada, jujur gak ada. Tapi kita merasa, ya gak ada sih Tuhan, tapi untung saya udah dicintain. Sampai di situ. Tuhan mengasihi kita supaya kita boleh belajar dengan afeksi yang sama dengan Tuhan. Dia boleh mengasihi orang lain. Tapi hari ini kita gak ada. Lalu untuk apa kita diberikan hati seperti ini? Dan kita sudah diberikan hati yang seperti demikian. Maka Yeremia mengatakan, itu adalah hal yang lumrah di dalam keberdosaan. Karena hati itu begitu licik, sakit. Sampai mati, udah mau mati. Sakit, udah mau mati. Itulah hati manusia. Sampai itu lebih licik dari segala yang ada. Segala sesuatu yang ada. Begitu liciknya. Dan hari ini kita sebagai orang reform. Kita begitu liciknya ketika ditanya. Banyak alasan yang kita keluarkan. Banyak kalimat yang kita keluarkan. Semuanya itu bersifat kalimat-kalimat dari Alkitab. Dengan firman kita menolak Tuhan. Dengan firman kita menolak Tuhan. Kita menjual Tuhan kita yang sudah mati bagi kita. Yang sudah mengubahkan hati kita dengan sekali lagi hidup kita yang kita ikulkan, samakan hanya dengan uang. Saya mau tanya, apa beda kita dengan Yudas? Yudas menjual gurunya Tuhan ya dengan 30 keping perak. Kita menjual Tuhan kita dengan berapa? Itulah yang terjadi. Itulah alasannya kenapa Alkitab menuliskan ayat ini nantinya. Jaga hatimu yang licik ini dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Mari kita sekali lagi bertobat di hadapan Tuhan. Kenapa saya tiap minggu beribadah? Pulang gak ada getaran yang membuat saya itu bertambah. Gak ada getaran yang membuat saya bertumbuh. Gak ada sesuatu yang membuat saya itu lebih mencintai. Kita pernah jatuh cinta kan. Jatuh cinta itu ketemu dia bisa bergetar makin. Ini gak ada. Lalu kita mengatakan aku mengasihi Tuhan. Kita pikir kita bisa gombalin Tuhan itu seperti kita gombalin perempuan yang lain atau laki yang lain gitu. Yang gak ngerti isi hati kita gitu. Kita pikir kita bisa gombalin dengan gampangnya. Tuhan kalau membukakan segala kebenaran, saat yang sama kita semua dibuang ke neraka itu. Mari kita hari ini sekali lagi minta belas kasihan Tuhan. Tuhan getarkan hatiku, bangkitkan hatiku. Jadikan aku sekali lagi boleh dikembalikan, mengasihi Tuhan. Dengan segala keberadaanku, nyawaku, jiwaku, secara intelektualitasku. Segala kehendak dan afeksiku, seluruh hatiku, dengan segenap hatiku, aku boleh belajar mengasihi Engkau. Mari kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami orang-orang yang tak layak. Kami adalah orang-orang yang bodoh. Terus dibodohin dengan firman yang dimanipulasikan oleh iblis. Seperti manusia pertama nenek moyang kami di Kejadian pasal 3. Sehingga kami masih merasa kami adalah orang yang baik, orang yang pintar pada saat itu. Sebetulnya kami sedang jatuh dan makin jatuh dan terus jatuh. Tuhan tolong kami ya Tuhan di hari ini ketika kami boleh disadarkan. Ubahkanlah hati kami. Sehingga kami boleh membedakan mana tipuan iblis, mana yang benar-benar firman Tuhan. Seperti Kristus yang boleh menolak iblis di dalam pencobaan dari iblis. Dengan memakai firman Tuhan. Kami pun boleh belajar untuk bertumbuh di dalam hal ini. Tolong kami ya Tuhan. Kami kiranya Tuhan boleh topang keluar dari tempat ini. Biarlah kami tidak sama lagi seperti ketika kami memasuki ruangan ini. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami boleh sekali lagi bertumbuh di hadapan-Mu. Dan kami boleh dipakai oleh Tuhan. Persatukan hati kami, boleh menjadi anak-anak Tuhan. Boleh saling membangun, saling mendukung untuk membangun kerajaan-Mu.
membangun pekerjaan-Mu di tengah-tengah kesulitan keberdosaan kami yang tiada habis-habisnya. Kasihanilah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami berdoa, dan kami memohon. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri, kita bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan segala zaman. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita. Ini kandung dari Kudus, lahir dari anak darah Maria. Telah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Duduk di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, saya serahkan pada Bapak Carlos. Selamat siang Bapak Ibu dan jemaat-jemaat sekalian, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pak Pendeta Edward Wee bagi setiap daripada kita. Bapak Ibu sekalian, Bapak Pendeta Anton hari ini sedang melayani di Bandung, Pak Calvin di Pekanbaru dan Pak Yosua sedang melayani di Remaja. Jadi saya diminta untuk mewakili memberikan pengumuman mewakili hamba Tuhan. Pertama, ingin menekankan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini tanggal 26 November sampai 10 Desember, kita sudah mulai membuka untuk pendaftaran calon pemilih untuk pemilihan penatua, diakon, dan diakones. Ini terbuka seperti yang disyarat untuk pemilih, anggota Jemaat Geri Kebun Jeruk ataupun Jemaat Geri cabang lain yang sudah beribadah secara fisik rutin minimal 6 bulan terakhir dan menunjukkan foto buku baptisan kudus, CD ataupun atestasi. Link bit.ly/vote-pdd 2023 sudah dibuka mulai hari ini sampai tanggal 10 Desember. Setiap Bapak Ibu anggota dari GRI, mari kita boleh mendaftarkan diri kita sebagai calon pemilih di link yang ada. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian boleh membuka ataupun memfoto brosur ini. Jikalau ada yang memiliki kesulitan untuk nanti melakukan upload dari buku baptisan, boleh approach di lobby yang akan dibuka mulai minggu ini sampai tanggal 10 Desember di lantai 1. Meja pendaftaran untuk calon pemilih. Jadi pendaftaran bisa dilakukan secara online lewat link bit.ly yang tersedia maupun secara fisik di lantai 1 setelah ibadah selesai. Kami sangat ingin mendorong Bapak Ibu sekalian jangan menunda, setelah ini bisa mendaftar, mencari buku baptisannya, bisa diupload ataupun diperlihatkan secara fisik. Yang kedua, mengingatkan pada minggu ini tanggal 2 Desember dan 3 Desember kita akan merayakan untuk Natal Remaja Pemuda pada hari Sabtu tanggal 2 Desember dan pada hari Minggunya ada Natal Sekolah Minggu. Bisakah ditayangkan brosurnya? Iya. Ini pada Natal Gabungan Pemuda dan Remaja tanggal 2 Desember, Masa Muda dalam Palungan oleh Bapak Pendeta Calvin Bangun, dan pada hari Minggunya Natal Sekolah Minggu ya digodit the manger and the cross. Mari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita pakai kesempatan Natal ini bukan hanya kita yang hadir, namun bila kita boleh dipakai Tuhan mengundang saudara, keponakan, teman, rekan untuk boleh hadir dan mendengar Injil. Seperti Bapak Pendeta Edward katakan, hati yang keras bisa diubahkan dengan hati yang lembut hanya lewat Injil Tuhan. Mari kita undang mereka untuk boleh hadir dan mendengar Injil. Penekanan terakhir dari CIT. CIT mengadakan satu rekrutmen ya, karena mereka menggumulkan untuk membuka program studi kewirausahaan. Jadi sedang membuka lowongan, menggumulkan jemaat untuk bisa berbagian dalam melayani, bekerja sebagai dosen tetap 3 orang dan dosen tidak tetap. Dengan persyaratan yang tertera, gelar S1 dan S2 bidang bisnis ataupun ekonomi. Jikalau Bapak Ibu ada kenal mungkin diri ataupun jemaat yang berpotensi ya untuk bisa mengembangkan prodi ini, bisa menghubungi alamat email yang tertera di sana ya, di hr@calvin.ac.id.